Masih ada di Darul Munding ya. Pertanyaan saya tadi menyatakan Buya bahwa Rasul sama Nabi itu beda. Yang saya tanyakan, kapan Kanjeng Nabi itu berperan sebagai Rasul dan kapan Kanjeng Nabi itu sebagai Nabi? Kapan peranan itu di apa namanya itu sebagai kapan dijalankannya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia sedang berhubungan intim dengan istrinya, bisa kita bayangkan. Dan kita melakukannya kan, ada buka bajunya enggak, ada cium-ciumannya enggak, aktivitas dia diranjang dengan istrinya ini tidak boleh diceritakan. Ini kita lagi contoh aja kan gitu. Nah di situ dia berlaku sebagai nabi, maka dalam hubungan seksual pun dia akan dibimbing oleh Allah tidak akan melakukan hubungan seksual yang melanggar. Artinya beliau tidak akan melakukan hubungan seks anal yang melalui dubur itu, ya kan? Dan juga di situ ada tata krama sopan santun dalam berhubungan seksual. Dan juga pasti dia tidak akan egois, ya. Beliau akan membahagiakan istrinya, nggak kayak kamu. Asal enak lewek bae sudah materi wis turu aja gemoyo pengajian wong dawuk nang. Nabi makan di situ sebagai nabi, mendapat wahyu dari Tuhan, ya aja warak-warak makanku kan gitu. Maka sebelum kenyang dia berhenti. Pulukannya gede-gede, jangan kegedean nanti ngunyahnya susah, maka pulukannya kecil. Keburu-buru ditelan, nanti nelennya dikunyah yang lembut dulu sampai semendetail. Itu sebagai nabi, nggak ada hubungannya dengan syariat ini. Nah tetapi ketika dia dapat wahyu Tuhan sampaikan, di situ dia berfungsi sebagai rasul. Nah sekarang jubirnya Gus Dur, kapan dia sebagai jubir dan kapan dia sebagai namanya siapa namanya? Mas Hardi ya? Adi Mas Hardi. Ketika di rumah ya Adi Mas Hardi. Ketika sedang di kamar mandi ya Adi Mas Hardi. Tapi ketika dia menyampaikan ucapan Gus Dur, nah dia sebagai jubir. Kalau menyampaikan omongan saya dia bukan jubir tuh mah. Atau dia bermesra sama istrinya, itu bukan jubir dia mah. Jubir itu adalah jubirnya presiden ketika menyampaikan. Nah ketika Nabi itu tidak menyampaikan, ditegur fama balaghta risalatahu, kan begitu. Nah itulah jadi persoalan. Kita jangan bingung bahwa Rasul tidak mungkin akan menambahi, mengurangi atau menganalisa atau menafsirkan firman Tuhan. Dia sampaikan apa adanya. Jubir itu tidak boleh menafsirkan, ya. Jadi kalau misalkan ia nanya lagi kepada presiden, Pak maksudnya apa, kan begitu. Tidak boleh menganalisa, tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, dan tidak boleh mengganti kata yang sinonimnya, ya. Kalau presiden mengatakan saya menyatakan keprihatinan yang sedalam-dalamnya, dalam bahasa diplomasi itu maknanya kemarahan yang sudah luar biasa, ya, menyatakan keprihatinan yang sedalam-dalamnya, lalu dia terjemahkan saya merasakan kemarahan. Salah, nggak bisa. Makanya Nabi tidak menafsirkan Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi di situ ada akurasinya dan sangat ketat di sini. Karena bagaimanapun, nah, tetapi nanti yang menjadi masalah, jangan disalahkan Nabi.
ketika kita menjadi bingung membaca Al-Quran. Ada yang maliki, ada yang maliki, ada yang mengatakan membaca apalagi itu, Rabbana ajillana qittana qabla yaumil hisab. Qittana dibaca lagi keren-keren, ajillana faslana, qittun dengan faslun, ya kan begitu. Kemudian lagi banyaklah ceritanya itu. Nah itu di mana masalahnya? Biar masalahnya bisa kita menduga-duga, tetapi ini menjadi rawan. Sebab kita sepertinya terbelenggu, tidak boleh berpikir. Dalam dunia Islam ini sepertinya berpikir sudah terlarang. Ya, belum macam sudah langsung dikafirkan, dihalalkan darahnya. Jadi kita menjadi bagaimana seperti ini, betul kan? Nah, lalu mana yang benar? Di situ persoalan-persoalan. Ya sama dua benar, ya dua-duanya benar. Kemudian juga apakah Al-Quran itu tersusun seperti itu? Apakah itu Nabi yang mengatur? Ya. Dari mana taunya? Ada riwayat lagi bahwa Jibril selalu datang secara rutin memberi petunjuk bahwa ayat ini ada di surat ini, ayat ini yang ada di surat ini. Tetapi ketika pada zaman Khulafaur Rasyidin ada seorang sahabat menyampaikan kepada Sayyidina Umar, ini saya dapat ayat, yang lain enggak. Ayat apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus gimana? Taruh di mana? Nih, silakan dicek nanti ya, Arif ya. Kata Sayyidina Umar, andaikan inilah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim, satu ayat. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, dua ayat. Kata Umar, andaikan ayat ini terdiri dari 3 huruf, ayat inna a'tainakal kautsar, saya akan taruh ini di ayatul qisar, di ayat-ayat pendek juz amma. Tetapi saya hanya 2. Jadi gimana ya Sayyidina Umar? Taruh aja di akhir surat At-Taubah. Nah, ini persoalan. Dan juga di hadis Bukhari juga ada. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sama qul a'udzu birabbil falaq. Ada seorang Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Umar, tapi ada seorang sahabat yang mau dihapus ini nih. Kok masuk sini Al-Quran gini? Masuk aja ini. Jadi artinya itu persoalan. Ini Nabi. Makanya apa yang terjadi? Hanya sekali-kali ada sahabat nanya kepada Nabi, karena ini kalimatnya bukan kalimat Arab, asing, baru pertama dengar. Ma makna hadza ya Rasulullah, baru menyebutkan maksudnya begini. Hanya sekali-kali aja. Tapi untuk penafsiran panjang lebar Nabi tidak. Pokoknya ini kata Allah begini, silahkan. Seperti itu. Jadi disitulah makanya di mana wilayah kerja seorang Nabi menafsirkan Rasul. Nah di sini urusannya dengan wahyu, dengan kalamullah, menyampaikan apa adanya. Tetapi walau bagaimanapun kita mesti meyakini bahwa apapun yang Nabi lakukan sebagai Rasul atau sebagai Nabi, itu kita nyatakan bahwa Nabi telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Dan saya punya dalil, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini ayat membuktikan Nabi telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Adapun Islam yang kamu yakini sempurna, Islam sebagai agama, tatanan sosial, menyangkut kehidupan bermasyarakat, hukum, politik, sebagainya. Untuk siapa ini?
Untuk manusia, untuk jin manusia. Manusia dalam kehidupan berperadaban tumbuh berkembang enggak? Berubah enggak? Itulah yang jadi masalah. Ketika kita mengatakan Islam sudah sempurna, maka benar kelompok Salafi mengatakan bahwa yang benar adalah perilaku kehidupan yang dilaksanakan ma'ana alihi wa ashabi, yaitu tatanan sosial kehidupan bermasyarakat yang dipraktekkan abad ke-7. Ini semuanya bid'ah semuanya. Jadi kita diajak hidup kembali dengan pola hidup abad ke-7. Maka cebok pun tidak boleh pakai tisu, harus pakai batu. Sikat gigi nggak boleh, harus pakai siwak. Dan pakai baby band nggak boleh lagi, harus pakai ontak. Kacamata nggak boleh, karena Nabi nggak pernah pakai kacamata. Ya, sampai pakaiannya, jubahnya, semuanya, wahinda huwa malabisu wa ma'ak, semua kanjeng Nabi. Itu seperti itu. Saya tidak mengerti dan saya tidak akan memberikan komentar seperti itu. Yang jelas bahwa undang-undang di dunia manapun akan bergerak bersama bergeraknya peradaban manusia itu sendiri. Betul nggak? Dah, itu aja. Dah selesai. Alhamdulillah.